Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati para bapak, para hadirin, para sepuh, bini sepuh, haji sepuh, dan seluruh kesepuhan, khususnya ketua DKM dan staf-stafnya, para hadirin semuanya. Alhamdulillah. Tiada kata yang patut kita ucapkan melainkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-nikmatnya yang telah dilimpahkan kepada kita. Terutama yang paling utama nikmat iman, amin, nikmat Islam, amin, panjang umur, amin, sehat walafiat, amin, seger waras, amin ya rabbal alamin. Bagi yang seger dan bagi yang waras sehingga kita dapat menghadiri acara spektakuler yaitu pengajian minggu pagi. Para bapak, para hadirin, langsung saja tanpa basa-basi dan tanpa neko-neko kita lanjutkan taklim kita, yang mana menurut schedule kisah kita sampai pada tentang kuping. Qala al-musannifu rahimahumullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin wa amal udunu fahfadha an tusgiya ilal bid'ah aw ghaibah awil fuhus awil khotfil batin. Adapun kuping, kata Imam Ghazali rahimahumullah, maka jagalah kupingmu, jagalah telingamu daripada mendengarkan ilal bid'ati. Bid'ah di sini maksudnya kalau disarahnya musik-musik. Cuma kita agak bicara tentang hukum musik, ya. Cuma ada, karena kalau istilah kitab musik-musik itu alat-alatnya itu dipanggil alatul malahi, alat yang malahi yang bisa membuat orang itu lalai. Di kitab Sulam Taufik disebutkan itu beberapa alat musik yang kagak boleh. Di antaranya mizmar, suling kobra, ya tahu suling kobra? Ya ularnya tahu, suling kobra. Iya, suling yang India itu yang begini, nah itu semua. Jadi memang ada perbedaan istilah kitab dulu dengan sekarang ini beda. Tombol itu kendang gede kayak jidor, ya semacam-macam lah. Itu jaga, ya. Maksudnya kuping kita itu dijaga daripada itu. Awil gibang, dengerin orang ngomongin orang. Di sini dikatakan wal isim, dosanya itu enggak khusus yang dengerin, yang ngomong, yang dengerin juga ikut dosa ngomongin orang. Awil fuhsi ini ngomong-ngomong porno itu yang jorok-jorok itu. Hah? Dengerin, enggak ikut ngomong tapi dengerin. Awil haut fil batil, ngomong gedabrus. Tau gedabrus, Pak? Gedabrus dalam kebatilan. Atau dengerin kejelekan orang lain ya. Nah, kenapa kok gak boleh? Nah, ini pertanyaannya, kenapa kok gak boleh? Lah ya gak boleh. Innama khuliqat laka, karena itu kuping diciptakan untuk kamu dengar kalam Allah. Nah, ini Pak. Giliran untuk mendengar kalam Allah. Ya, Quran dibaca, qiraat segala macam, itu fungsinya untuk itu kuping. Fungsinya. Wa sunati rasulih, kuping fungsinya untuk dengar apa itu sunnah-sunnah Rasulullah SAW atau kata-kata mutiara dari hikmah-hikmah para wali Allah, itu gunanya kuping. Nah, sementara kita ini Pak, kuping kita ini salah. Wa tatawassalu bi istifadatil ilm, kuping diperkenalkan untuk mendengar ilmu, ya pengajian seperti ini, ya kan? Tapi kita kasih tahu loh Pak, kuping ini luar biasa. Loh, kenapa kok luar biasa? Iya. Karena pertama kali alat panca indera yang disebutkan dalam Quran itu kuping.
Walladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan. Kenapa kau pakai akhraja yukhriju? Ini bahasa Arab ya. Artinya mengeluarkan. Karena manusia itu enggak keluar sendiri, Pak. Bayi itu kalau belum waktunya keluar, hatta didenken sama ibunya, orang metu atau diden. Apa coba Indonesianya, Pak? Ngeden. Itu repot Indonesianya ini masalahnya. Jadi bayi walaupun ibunya ngeden, apa ngeden tuh? Iya dipaksakan untuk keluar, orang metu. Enggak bakal keluar, nggak ada waktunya khusus. Makanya pakai akhroja, bukan khoroja yakhruju. Kalau khoroja yakhruju keluar, tapi akhroja yakhruju mengeluarkan. Karena hanya power dari Allah Subhanahu wa taala itu bayi bisa keluar. Bukan maunya bayinya juga bukan maunya mboknya, apa? Ibunya, tapi maunya Allah taala. Yang pertama kali wajalakumus sam'ah. Dijadikan kuping. Loh kenapa kok kuping disebutkan lebih dulu? Karena itu alat panca indera yang pertama kali berfungsi. Nah, makanya itu disyariatkan begitu bayi keluar perocot tiadani. Lah kalau kiranya bayi itu kupingnya gak berfungsi, niscaya itu dagelan, tahu dagelan? Ya bodoh-bodohan, nggak ada fungsinya. Itu makanya dari kuping karena pertama kali. Nah yang spesial dari kuping itu Pak, apa Pak? Nah Bapak harus tahu nih sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan menyiksa kaum sebelum ada pemberi peringatan. Jadi masuk neraka itu jangan gampang-gampang masukin orang ke neraka. Dikit-dikit neraka. Masuk neraka itu susah. Susah Pak, gak gampang, susah. Nah saya ulangi lagi. Jangan gampang-gampang dikit-dikit neraka. Ya mbok dikit-dikit surga, kan enak kan? Ya kan enak begitu, dikit-dikit surga. Kok dikit-dikit neraka? Dikit neraka. Dikit-dikit neraka saya kan banyak orang, dikit-dikit neraka. Lah emang surga milik kamu doang? Lu doang yang masuk surga, terus lainnya gak masuk. Ya ora, hanya begitu. Kenapa? Satu, masuk neraka itu ada syaratnya. Pertama ada datangnya utusan. Lah kalau nggak ada utusan, nggak masuk neraka. Satu, makanya Allah Taala berfirman, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Dan kami tidak akan menyiksa suatu kaum sehingga kami mengirim utusan. Nah, utusan dulu itu per kaum Pak, regional, nasional. Tapi Nabi Muhammad SAW itu internasional. Nah, yang kedua, salamatul khawas. Kupingnya gak budek, kupingnya gak tuli. Kedua mata. Wa ja'alakumus sam'a wal absar. Setelah kuping matanya melek. Tapi kalau dua-duanya ini gak berfungsi, dia gak disiksa, gak masuk neraka, dia gak disiksa. Karena memang tidak ada alat untuk itu. Lah anehnya di sini, spektakulernya, sahabat Nabi SAW itu manusia yang spesial, dipersiapkan Allah Ta'ala. Sahabat buta ada, tapi kalau sahabat tuli tidak ada. Oh ceritanya Pak. Nggak ada sahabat tuli itu Pak. Nggak ada. Radhiyallahu anhu. Sahabat buta ada. Contohnya Abdullah bin Umi Maktum yang di Quran di apa itu? Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Berpaling, bermuka masam dan berpaling ketika si buta datang. Siapa si buta di situ? Abdullah bin Umi Maktum. Lah, saya ulangi lagi Pak. Ini Abdullah bin Umi Maktum ini izin sama Nabi. Ya Rasulullah, nuwun sewu. Saya ini jangan dituntut untuk jamaah di masjid. Karena mata saya ini buta. Ora ono sing nuntun. Enggak ada yang nuntun. Oh ya. Tapi setelah berbalik, tar dulu. Kamu dengar adzan enggak? Dengar, ora iso. Tetap apa? Nah, yang seperti itu loh Pak. Kan luar biasa. Nah, makanya kalau masih berfungsi salah satu, umpamanya dia tuli, dia ngerti kalau imam sholat sudah dimulai. Kenapa? Matanya melek, tahu kalau apa? Imamnya ngapain? Ya takbir tahu. Dari mana? Ya dari isyarat tangannya.
Satu. Kedua, matanya buta, tapi kupingnya berfungsi. Tahu kalau sholat sudah dimulai. Dari mana? Suaranya Allahu Akbar, kan itu. Oh, berarti dimulai. Walaupun dia gak lihat. Tapi kalau buta dan tuli plus bisu, entek-entekan Pak. Tahu entek-entekan? Ya iya habis-habisan. Ya buta, ya tuli, bisu. Terus ke masjid. Ya terus ngapain coba? Dia di imam takbir juga gak dengar. Gerakan juga gak lihat. Mau ngomong baca Fatihah tasbih juga gak bisa. Plus deglok. Wah, lengkap udah. Umpamanya. Itu masalah. Ini gak dituntut. Kenapa? Salamatul khawas. Nah, makanya itu syarat yang kedua masuk neraka. Ditanyain. Semua ditanya, gak langsung dicemplungin. Blung. Ya kagak ditanyai. Alam ya'tikum nadir. Sudah ada belum pemberi peringatan? Oh iya sudah. Qalu bala qad ja'ana nadir fakadzabna. Ya sudah datang cuma kita mendustakan. Oh ya salahmu. Salah kamu mendustakan peringatan. Nah, itu masalahnya, ceritanya. Kita lanjutkan di sini. Fa idza asqaita biha ila syai'in, waktu semakin cepat. Apabila kamu memperdengarkan kuping kamu ini menggunakan kuping ini, soro makana laka alaik, maka ini juga jadi celaka bagi kamu kuping kamu ini. Ya, yang semestinya wong qalaba makana sababul fauzika ila menjadi sabab halakika. Yang semestinya kuping kamu bisa bermanfaat, bisa menjadi alat untuk menuju surga, karena fungsinya dinegatifkan, ini kan positif nih, dinegatifkan, ya itu akan jadi sebab masuk neraka. Wahada ghayatul khusran, ini merupakan kerugian yang nyata. Diulangi lagi sama Imam Ghazali terakhir, wala tadunnu annal isma yahtasu bihil qail dunal mustami. Jangan kamu menyangka kalau dosanya orang dengerin ngomongan orang, dengerin jawab, itu dosanya yang ngomong doang, tapi yang dengerin juga dosa. Dibarengi manggut-manggut kayak burung terkukur, dosanya lebih gede. Itu ada orang ngomongin orangnya, Bapak gak ikut ngomong, ikut denger, plus manggut-manggut, yang akan membenarkan. Wah, manggut-manggut kayak burung terkuku, lah ini dosanya lebih besar. Satu, dengernya, dua, manggut-manggutnya ini Pak. Karena restu itu penting Pak. Jadi ada orang dapat dosa karena dia pelaku, ada dapat dosa karena ngerungokno, denger, ada dapat dosa karena ngerestui. Man ridho bil masyiyatun. Man ridho bil kufri kufrun. Orang ridho dengan kafiran kafir. Contohnya bagaimana ridho dengan kekafiran itu? Dia ngomong sama temennya, kamu asal jadi kafir aja. Lah ini berarti kan dia ridho dengan temannya jadi kafir. Gak boleh ngomong itu. Asal kamu jadi komunis aja. Lebih baik kamu jadi ya agama-agama lain lah. Ini gak boleh ngomong gitu. Ini bisa kufur yang ngomong. Kenapa? Karena dia merestui temannya jadi kafir. Ridho bil masyiyatun, ridho dengan maksiat. Kenapa? Ya dia gak melaku tapi ngerestui. Contohnya ada orang kelamut-kelamut. Oh kelamut-kelamut Pak. Ya kelamut-kelamut lah. Gak ngerti kelamut-kelamut. Lah ini lihat dia bilang apa? Coba gua. Tak orang kelamut-kelamut, mungkin dua orang laki bini kresek apa? Iya ada di remang-remang berdua kelamut-kelamut. Nah, kitanya tahu. Terus kita kok kayaknya kok asik banget nih. Terus bapak gak ngapa-ngapa ini. Kan lihat doang. Terus coba gua. Nah ini coba gua ini istilahnya gak ikut makan nangka tapi ikut apa? Getahnya. Kalau sono karuan, dosa karuan jelas apa? Ada rasanya. Lah yang sini nggak ngerasain apa-apa, tapi ikut kebagian invest daripada maksiat itu. Kenapa? Ngerestui. Loh itu loh Pak. Itu masalahnya. Coba gua. Seandainya saya membayangin dia kayak begitu, bubar udah ceritanya. Nah, makanya itu jangan menyangka waktu semakin cepat, jangan kamu sangka dosa itu khusus qail yang ngomong dunal mustami. Nah, maka fafil khabar dalam riwayat dikatakan terakhir innal mustami syarikul qail, yang dengar itu sama dengan yang ngomong. Wahwa ahadul muktabid, sama-sama dia ikut ngibai.
Kenapa? Karena ngerestui dan ngerungokno. Itu Pak, ceritanya ini kuping. Nah yang penting ini besok Pak. Besok yang penting nih, minggu depannya Pak. Mulut ini dosanya sabrek-abrek. Dosanya sabrek-abrek. Jadi dalam hadis panjang ini cuplikannya saja. Dalam hadis panjang, wah orang gak boleh begini begitu. Ya Rasulullah bagaimana ngatasi ini? Nih jaga, cukup itu aja. Ya besok. Sebaliknya juga begitu. Ya Rasulullah syariat ini berat, harus begini, harus begitu, gak boleh begini, gak boleh begitu. Nah terus bagaimana solusinya? Nih usahakan mulut kamu itu ngeces, bukan ngeces ngiler Pak, tapi basah dari dzikir kepada Allah Ta'ala. Nah kalau basahnya basah ngiler gak ada gunanya. Mending burung walet, ilernya 1 kilo 17 juta. Makanya begitu burung walet. Kalau iler kita gak ada harganya. Bagaimana selanjutnya? Minggu depan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.